Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Secure Distribution Data Storage Cloud Computing. Saya sendiri Istiar Bayi Fajar dan teman saya yaitu Novin Ardian Yudianto. Eh, untuk pengertian yang pertama yaitu pengenalan. Nah, untuk pengenalan cloud computing itu sendiri, nah, cloud computing yaitu komputasi awan memiliki topik yang populer, nah, dan menarik minat baik dalam distribusi, industri maupun akademis sejak tahun 2007. Konsep komputasi awan ini melibatkan penyediaan layanan yang lebih fleksibel kepada pengguna komputasi. Awan melibatkan penyediaan layanan yang lebih fleksibel kepada pengguna secara transparan, di mana semua layanan dialokasikan dalam awan yang pada dasarnya adalah kumpulan perangkat atau sumber daya yang terhubung melalui internet. Nah, salah satu layanan inti yang disediakan oleh komputasi awan adalah penyimpanan data yang menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan fasilitas penyimpanan dan akses data yang aman dan dapat diandalkan melalui penyedia layanan jarak jauh di awan, memastikan keamanan penyimpanan data dan tugas yang harus diatasi sebelum konsep komputasi awan diterima. Nah, untuk selanjutnya data security. Nah, data security ini eh, adalah keamanan data dalam komputasi awan yang telah menarik perhatian. Sejak tahun 2007 ini menekankan bahwa memastikan keamanan data adalah hal yang sangat penting. Nah, sebelum diterima oleh teknologi awan secara luas, keamanan data ini menjadi perhatian selama beberapa dekade. Penelitian khusus terkait keamanan komputasi awan masih berada dalam tahap awal. From land to one. Nah, from land to one ini eh, nah, keamanan juga dalam komputasi komputasi awan ini tidak berbeda jauh dari praktik yang sudah diterapkan dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, seperti di bawah ini kita dapat melakukan enkripsi, firewall, dan isolasi lingkungan virtual. Eh, ini menunjukkan bahwa perpindahan dari LAN to WAN memiliki keamanan khusus untuk komputasi awan. Nah, untuk calon pengguna ini juga sangat tentunya memiliki kekhawatiran tentang privasi data. Nah, ini menjadi referensi untuk metode yang digunakan dari perusahaan. Nah, cloud computing ini dari perpindahan revolusioner komputasi awan, pengguna jelas mungkin membeli ingin sekali tidak ingin ribet ya, seperti kita kalau contohnya yang susah kita membeli CPU dulu, membeli memori dulu, kita membeli hard disk dulu untuk sebagai penyimpanan kita. Nah, namun cerita eh, ini tidak lagi menjadi hal yang lumrah ya. Nah, yang lumrah dikarenakan zaman sekarang ini banyak sekali penyimpanan yang terdistribusikan di dalam komputasi awan ini. Nah, untuk lingkungan awan ini peralihan dari LAN jaringan tadi ke WAN jaringan ini tidak ini kerentanannya platform komputasi awan ini tidak memiliki banyak penyimpanan. Nah, untuk perpindahan lantuan dari perpindahan lantuan ini jelas dalam ranah penyimpanan awan ini membuktikan perubahan mendasar dalam akses data. Nah, transisi dari LAN ke WAN ini di
dapat memperluas akses data dari luar jaringan lokal hingga mencakup skala global. Nah, migrasi konektivitas WAN juga dalam penyimpanan ini membawa fleksibilitas dan skalabilitas yang besar. Nah, memungkinkan juga akses data dari jarak jauh dari mana saja di dunia. Silakan. Oke, kita bahas teknologi yang digunakan di data security di apa ya dalam cloud computing gitu. Lanjut, Mas. Nah, gampangannya kalau kita pakai sebuah cloud service itu kita punya klien kan. Klien tuh yang atas-atas tuh, mobile, laptop, station, eh, perangkat-perangkat IoT kayak sekarang. Sekarang itu adalah klien. Di mana dia terhubung secara langsung ke network di cloud. Nah, di cloud ini kita belajar banyak kan ada SaaS, ada PaaS, ada IaaS, ada internet. Nah, kita terhubung langsung dengan mereka, dengan cloud. Sementara cloud itu terkoneksi secara direct dengan sebuah penyimpanan storage. Kita tadi belajar di presentasi tadi ada yang namanya storage gitu. Gampangannya cloud service itu seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, gampangannya ketika kita udah kenalan yang dengan cloud computing, terus penyediaannya itu siapa aja, kayak AWS, Microsoft Azure, kemudian Google juga punya gitu. Jadi itu adalah salah satu implementasi cloud computingnya. Mereka di situ pakai aplikasi, pakai autentikasi, pakai perlindungan data, pakai integritas data. Nah, semua itu adalah produk-produknya cloud computing. Jadi di situ arsitekturnya udah terbentuk, kemudian ketika perpindahan data juga ada proxy SSL, kemudian di dalam cloud juga bisa komunikasi antara data dengan storage, dan service mereka itu dipastikan ketika pakai standarnya NIST, service mereka adalah service yang aman, secure gitu ya. Jadi di dalam materi ini kita akan belajar metode-metode yang dipakai di dalam cloud computing. Lanjut. Kalau di AWS itu kita bacanya dari atas, dari kiri atas user. Ketika user pengen bikin sebuah job atau bikin sebuah event task gitu ya, job yang dibikin oleh user ini akan dikirimkan ke server AWS gitu ya. Nah, ketika diterima oleh pihak AWS, AWS ini akan memverify, benar nggak sih manifest filenya. Ketika eh, udah divalidasi, udah diverifikasi, dia akan bikin sebuah execution task, operasi lah gampangannya. Setelah itu dia akan dienkripsi menjadi MD5. Jadi gampangannya apapun yang kita lakukan di cloud computing ini, dia akan terenkripsi dan terdekripsi kayak materi kita tadi. Ketika user minta, AWS nerima dan diamankan. Itu cara AWS. Bentar. Oke, lanjut. Lanjut aja. Nah, cloud computing itu nggak bisa sembarangan. Jadi cloud computing dia harus punya banyak perspektif, sorry. Jadi di cloud computing juga dia harus bisa menjamin bahwa database-nya itu aman, query-query yang dilakukan juga aman, nggak di bypass sama orang lain. Jadi konsep database di cloud computing ini benar-benar harus integrity-nya harus ditingkatkan. Nah, kalau yang bawahnya data integrity, nah ini kaitannya dengan kekonsistensiannya data. Karena apa? Ketika kita udah beli layanannya AWS gitu, kita nyimpen di AWS, kemudian data itu korup, itu kan nggak terintegritas gitu ya, nggak integritas AWS-nya, dia nggak tanggung jawab bahwasanya filenya itu korup. Jadi nggak boleh, AWS harus punya standar yang memiliki sifat data integrity, dia harus bertanggung jawab. Kemudian kalau web application based security, gampangannya kalau sekarang itu AWS kan dia punya web gitu ya. Jadi dia nggak perlu bikin sebuah aplikasi statik di klien, dia bisa diakses menggunakan remote data, bisa dipakai di web browser gitu. Jadi eh, web application based security ini kan menjadi era baru cloud computing karena ini akan menghindari penyerangan web, common web based attacks. Kemudian yang multimedia data security ketika eh, sekarang 2023 data semakin meningkat berkali-kali lipat dari 2022 itu akan menjadi sebuah atensi AWS, gampangnya AWS lah ya. Jadi datanya itu bukan hanya berbentuk gambar, tapi sekarang nyimpen video, audio, pergerakan, sensor dan banyak-banyak data yang lainnya. Jadi security mengenai multimedia itu harus ditingkatkan. Ini menjadi poin yang harus diperhatikan oleh penyedia-penyedia layanan cloud computing. Lanjut. Nah, kalau kita bikin sebuah
web application kayak AWS. Ini sudut pandang AWS ya. AWS itu harus bisa menjamin dia terautentikasi, dia security-nya kuat, dia authorization. Jadi nggak semua user itu bisa akses. Kemudian dia harus terbentengi gitu ya AWS dari client-side attacks, dari serangan-serangan. Kemudian comment execution-nya juga harus diperhatikan dan informasinya itu harus disclosure gitu. Lanjut Mas. Oke, lanjut lagi. Jadi di buku ini itu dijelaskan bahwa ada beberapa level di cloud infrastruktur. Jadi bukan hanya AWS-nya aja. AWS kan provider, jadi dia yang punya dan nge-manage jaringan infrastrukturnya dan sumber daya manusianya. Bukan sumber daya manusia sih, apapun itulah, apapun resource-nya. Yang kedua adalah ketika dia udah punya infrastruktur, dia harus bikin service, cloud service-nya. Ya, service-nya itu di AWS kan banyak. Dia punya RDS, dia punya database, dia punya EC2, dia punya cloud computing-nya sendiri. Jadi itu adalah service-nya. Itu level kedua. Level ketiga adalah consumer. Consumer-nya kita. Di sisi front end, di sisi pengguna end-to-end end-to-end dengan customer itu adalah consumer. Ini termasuk dengan aplikasi yang dipakai AWS dan berbagai layanan yang digunakan customer, digunakan kita ketika menikmati layanan AWS. Itu level terakhir. Lanjut. Nah, tantangan AWS, gampangannya tantangan AWS ya, tantangan cloud computing di 2023 ini adalah dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Artinya transparansi. Apa yang dilakukan AWS di algoritmanya, di security-nya itu apa aja. Dia harus transparansi. Karena ketika mengikuti standar NIST, dia harus patuh untuk menyampaikan kita nyimpennya algoritmanya pakai apa, kemudian storage-nya disimpan di mana, dia harus bisa untuk transparansi. Kemudian AWS juga harus bisa menjamin bahwa user control-nya itu rapi, nggak semua orang bisa masuk. Ini berkaitan dengan authorization, user control. Gitu. Kemudian yang poin ketiga adalah security compliance, di mana kita harus memperhatikan keamanan konsumer, keamanan provider, keamanan service itu berbeda, ada leveling security compliance-nya. Jadi ini adalah sebuah hal yang harus dipastikan, di-ensure buat diasuransikan lah gampangannya. Jadi dia harus menjamin bahwa cloud security-nya rapi. Nah, terakhir adalah software assurance. Bikin infrastruktur tapi aplikasinya nggak bagus, itu nggak boleh. Jadi tantangannya cloud computing adalah memperhatikan bahwa software yang dia bikin itu sesuai dengan standar ini, ISO 15408, untuk memastikan bahwa reliability di konfigurasi yang berbeda di Windows, di Mac OS, di Linux. Jadi dia harus bisa menjamin bahwa softwarenya bisa dipakai dengan baik oleh pengguna yang lain. Lanjut, lanjut. Kesimpulannya di capture ini, di buku ini, di bab ini kita belajar mengenai seni ketika menggunakan cloud computing. Jadi cloud computing itu terdiri dari aplikasi, server, database, storage, dan yang lain-lainnya. Tapi di sisi lain kita bahas mengenai security-nya. Di presentasi kita yang tadi itu ada algoritma kayak RSA, kemudian D2S. Kita paham mengenai security itu sangat penting di cloud computing. Dan harapannya dari tantangan yang diberikan ketika bikin cloud computing itu kita bisa pelajari bareng-bareng untuk nantinya kita bisa bikin layanannya sendiri. Kurang lebihnya itu. Terima kasih atensi teman-teman semuanya. Saya mewakili Mas Istiar Bayi Fajar dan juga saya Novin Ardian Yulianto. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.